Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarfa Nursatina dengan NIM 24070160063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar filsafat ilmu dan urgensinya bagi psikologi. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pengertian filsafat, pendapat tokoh, cara berpikir filsafat, pengertian filsafat ilmu, aspek filsafat ilmu, urgensi filsafat ilmu bagi psikologi, pengertian, latar belakang, dan tujuan paradigma unity of science. Baik, selanjutnya ada pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan menurut Barnardine 1992. Selanjutnya ada pendapat tokoh. Yang pertama, menurut Socrates, seorang tokoh filsuf asal Yunani kuno. Filsafat adalah usaha mencari kebenaran melalui dialog dan pemikiran kritis. Yang kedua, menurut Plato, filsafat merupakan upaya memahami hakikat realitas yang sesungguhnya. Yang terakhir, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab pertama dan prinsip-prinsip dasar segala sesuatu. Lalu ada cara berpikir filsafat. Yang pertama, secara radikal, mendasar sampai ke akar persoalannya. Yang kedua, sistematis, tersusun secara runtut dan teratur. Yang ketiga, logis, yaitu sesuai dengan kaidah rasionalitas. Yang keempat, universal, tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Dan yang terakhir, kritis, tidak menerima sesuatu secara dogmatis. Selanjutnya kita masuk ke pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Ia tidak meneliti objek empiris seperti sains pada umumnya, tetapi menelaah dasar-dasar konseptual, metodologis, dan normatif dari ilmu itu sendiri. Kemudian ada aspek filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ontologi, membahas tentang hakikat realitas atau apa yang menjadi objek suatu ilmu. Perdebatan ontologis dalam psikologi terlihat dalam perbedaan aliran-aliran yang berkembang. Misalnya psikoanalisis yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh dorongan bawah sadar, sedangkan behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang responsif terhadap stimulus lingkungan. Yang kedua ada epistemologi, membahas tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Perdebatan epistemologis ini melahirkan berbagai pendekatan penelitian seperti eksperimen laboratorium, studi kasus, survei, observasi partisipan, hingga pendekatan fenomenologis. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu. Karena psikologi berhubungan langsung dengan manusia, maka aspek aksiologi menjadi sangat penting. Ilmu psikologi tidak boleh digunakan untuk manipulasi atau eksploitasi, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada urgensi filsafat ilmu bagi psikologi. Yang pertama, memberikan dasar pemahaman teoretis. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga, membantu pemilihan metode penelitian. Yang keempat, menjaga etika dan tanggung jawab ilmiah. Dan yang terakhir, mendorong integrasi ilmu. Berikutnya yaitu kesimpulan. Filsafat merupakan cara berpikir yang mendalam, sistematis, dan kritis untuk mencari kebenaran. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat mengkaji hakikat, metode, serta nilai dari ilmu pengetahuan melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam psikologi, filsafat ilmu berperan penting sebagai landasan untuk memahami dasar teori, metode penelitian, serta etika dalam penerapan ilmu. Dengan memahami filsafat ilmu, mahasiswa psikologi tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu psikologi secara bijaksana. Berikutnya ada pengertian paradigma unity of science. Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami dan mengembangkan ilmu. Menurut Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Sedangkan unity of science adalah paradigma keilmuan di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan. Menurut dokumen resmi paradigma Unity of Science UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya ada latar belakang Unity of Science. Paradigma ini muncul karena adanya dikotomi ilmu, yaitu pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Padahal di dalam Islam semua ilmu itu bersumber dari Allah dan saling melengkapi. Kemudian ada tujuan Unity of Science, yaitu yang pertama menghilangkan pemisahan ilmu,
Yang kedua, mengintegrasikan wahyu dan sains. Yang ketiga, membentuk lulusan yang ilmiah dan religius. Dan yang terakhir, mengembangkan ilmu yang bermoral dan bermanfaat. Lalu selanjutnya ada Unity of Science. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.